Karena memang waktu itu saya pernah bilang sama salah satu teman saya bahwasanya saya kayaknya mau pergi ke psikiater deh, mau berobat. Terus memang muncul stigma-stigma itu bahwasanya kayak ngapain ke psikiater, jangan, nanti kamu gila loh, kamu kan bukan orang gila. Terus saya mikir kayak, ya memang saya nggak gila gitu kan, tahapan depresi sama gila itu kan berbeda gitu. Benar. Jadi ya udah dah, daripada makin gimana mendingan saya ke psikiater aja. Benar. Jadi memang gak hanya orang dengan gangguan jiwa berat saja yang bisa diobati, orang depresi, cemas bisa datang kok ke psikiater. Karena kan di kita juga sudah banyak-banyak juga menjelaskan. Makanya podcast ini juga kita membantu nih teman-teman yang mungkin seperti Sisil. Makanya kami undang deh untuk berbagi informasi. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sehat jiwa. Bersama saya Saifuddin Nasution di acara Seksi Ansetas BPPDS KJI. Dan telah hadir di tengah-tengah kita ini Mbak yang cantik, jelita ya kan, yang bernama Angel Sisila Pani, benar ya? Ya. Bagus juga namanya ya. Terinspirasi. Artinya apa ini Angel Sisila Pani? Sisilia itu nama pulau atau nama kota di Italia. Jadi itu namanya dikasih sama papa. Nggak dikasih tahu sih arti spesifiknya apa, tapi saya mengartikannya lebih ke malaikat di Pulau Sisilia. Oh, malaikat di Pulau Sisilia ya. Iya. Oke. Hari ini saya manggil Mbak, Kak, atau apa? Panggil Sisil aja. Oh, Sisil aja. Oke, Sisil. Jadi ini kan Sil, kita bercerita mungkin berbagi informasi ya kan, pengalaman yang dimana pada judul kita hari ini adalah perjuangan menggapai harapan bersama depresi. Kalau boleh saya tahu ini Sisil, kemarin tuh kapan menderita depresinya? Saya pertama kali berobat ke psikiater itu sekitar bulan Agustus 2021. Nah, di saat saya ke sana baru didiagnosis bahwasanya saya mengidap depresi. Gitu. Oh. Tahun berapa tadi? 2021. 2021. Iya. Udah setahun yang lalu ya? Kurang lebih setahun. Kurang lebih 1 tahun. Itu kalau boleh saya tahu, Sisil, itu awalnya kenapa ya? Awalnya campur-campur sih ya, saya ngerasa sedih, kadang saya juga khawatir, sering nangis, nggak bisa tidur, nggak bisa konsentrasi malahan, kayak sulit konsentrasi dan asik nangis saja gitu bawahnya. Oh, nangis saja. Iya, nangis terus. Kalau boleh saya tahu kenapa yang buat Sisil bersedih? Tahun itu cukup berat gitu kan bagi saya, soalnya saat itu banyak banget masalah yang datang dan itu semuanya numpuk jadi satu di saat bersamaan. Waktu itu saya lagi ada masalah di keluarga. Habis itu ekonomi saya juga lagi turun-turunnya karena kemarin itu ada masa pandemi kan ya, COVID-19 benar. lagi besar-besarnya saat itu, ekonomi juga terganggu dan waktu itu saya bimbang untuk lanjutin kuliah saya karena saya bingung ini kalau dilanjutin nanti biayanya gimana gitu kan. Terus juga waktu itu pas banget mama saya divonis mengidap penyakit tumor payudara dan juga dia punya kista di rahimnya. Jadi di tahun itu dia 2 kali operasi. Oh, berarti bercampur aduk lah ini perasaannya. Iya, semuanya ya. Campur aduk. Masalah satu belum selesai satu sudah datang lagi sampai buat Sisil jadinya sedih ya. Iya. Kalau saya pun mau nanya nih, kan ini Sisil ini kan kalau ke psikiater ini kan dengan banyak stigma-stigma yang sekarang ini yang beredar kan, mungkin Sisil sendiri pun tahu, pernah dengar juga stigma-stigma itu. Jadi apa yang membuat Sisil itu pergi ke psikiater?
Yang buat saya memutuskan untuk pergi ke psikiater itu adalah saya merasa bahwa ini udah nggak beres gitu. Kayaknya saya butuh pertolongan gitu. Kayaknya ini udah nggak bisa saya handle sendirian lagi. Karena makin lama makin enggak gitu. Saat itu juga saya sempat kepikiran untuk bunuh diri, cuman nggak saya lakuin. Sempat juga bunuh diri. Iya, cuman masih kepikiran aja atau udah? Masih kepikiran, karena kepikiran. Saya nggak berani buat ngelakuinnya, karena takut dosa juga masih banyak kan ya. Dan waktu itu saya mikir gini sih, saat saya masih hidup aja, keluarga saya itu kondisinya tuh kayak gini. Gimana kalau saya itu nggak ada, nanti siapa yang handle dan ngurus biaya pendidikan adik saya kalau orang tua saya semakin tua. Terus saya nggak mau membebanin pikiran mereka lagi kan. Jadi kayaknya nggak deh, itu bukan solusi yang tepat. Benar gitu. Sekali. Iya, dan waktu itu juga saya punya teman ya, punya teman lumayan banyak. Tapi menurut saya tidak menyelesaikan permasalahan yang saya alami gitu. Saya coba cerita ke sana sini, mereka bilang coba kamu lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, katanya kayak gitu. Ya saya bukan menyepelekan hal tersebut ya. Saya juga merasa saya cukup dekat dengan Tuhan saya sholat, saya berdoa, saya ceritakan semuanya ke Tuhan, ke Allah gitu kan. Cuman yang saya pikirkan adalah Allah itu nggak akan membantu saya dengan gimana ya? Nggak mungkin langsung terselesaikan. Gitu. Iya, pasti ada jalan yang lain, ada yang bisa dari pihak-pihak lain. Iya, ya mungkin kan? Jalannya itu adalah Allah membukakan pikiran saya, kamu harus berobat. Kamu harus menemukan orang yang tepat yang bisa membantu kamu, yang bisa membawa kamu keluar dari masalah-masalah ini gitu. Jadi kebetulan waktu itu juga saya sering melihat salah satu YouTuber, dia membahas masalah kesehatan mulai dari kecantikan, kesehatan umum gitu kan, sampai masalah jiwa juga. Terus saya lihat itu dan kayaknya saya memutuskan untuk berobat ke psikiater gitu. Dari sudah melihat YouTube, jadi stigma itu pun berkurang juga ya. Iya, karena memang waktu itu saya pernah bilang sama salah satu teman saya bahwasanya saya kayaknya mau pergi ke psikiater deh, mau berobat. Terus memang muncul stigma-stigma itu bahwasanya kayak ngapain ke psikiater, jangan, nanti kamu gila loh, kamu kan bukan orang gila. Terus saya mikir kayak, ya memang saya nggak gila gitu kan, tahapan depresi sama gila itu kan berbeda gitu. Benar. Jadi ya udah dah, daripada makin gimana mendingan saya ke psikiater aja. Benar. Karena kan psikiater itu bukan hanya bisa dikatakan kalau di psikiater sendiri orang yang gila itu kita bilang dengan gangguan jiwa ya. Jadi memang nggak hanya orang dengan gangguan jiwa berat saja yang bisa diobati, orang depresi, cemas bisa datang kok ke psikiater. Karena kan di kita juga sudah banyak juga menjelaskan. Makanya podcast ini juga kita membantu nih teman-teman yang mungkin seperti Sisil, makanya kami undang deh Mbak Sisil ya kan, untuk berbagi informasi. Kalau gitu tadi kan Sisil ini kan bisa dibilang lagi banyak masalah, lagi banyak sedih ya kan. Saya itu Sisil ke psikiater. Apa yang membuat Sisil kembali untuk bersemangat lagi? Alhamdulillahnya Sisil dapat banyak teman baru dan di saat itu juga lagi masa masuk kuliah kan ya, jadi punya teman baru. Terus alhamdulillah mereka itu mau motivasi, ngasih saran. Terus juga saat saya bilang pengen deh coba ke psikiater, mereka tuh bilang ya udah ikutin aja kalau misalnya menurut kamu itu yang terbaik buat kamu. Kalau menurut kamu itu bisa menyelesaikan masalah, ya udah ikutin aja, coba ke psikiater, konsul gitu kan. Dan saya juga punya anaknya temen orang tua saya yang udah saya anggap kakak sendiri. Jadi
selama ini kan saya lebih ke pendam semuanya kan ya, nggak pernah cerita sama sekali. Dan waktu itu saya memberanikan diri untuk nyoba cerita ke dia, karena menurut saya kayaknya dia orangnya pas deh untuk saya ajakin cerita gitu. Karena saya percaya juga sama dia, terus ya alhamdulillah dia juga ngasih semangat. Dan di saat saya udah konsul ke psikiater, saya kan kemarin tuh sama dokter Ika ya. Alhamdulillah juga dokter Ika itu baik banget, selalu ngebantu, selalu nanyakin kabar, kasih semangat, dan nggak pernah ngejudge gitu, nggak pernah. Alhamdulillah. Itu yang memang kalau di psikiater sendiri pun, psikiatri juga memang pelabelan, karena banyak sekarang buat label gitu kan, kalau misalnya apa, udah kamu jelek, kamu ini, sampai akhirnya sampai membuli kan. Memang kita ngapain juga ngejudge orang ya kan, belum tentu juga kita bisa lebih baik daripada dia. Benar. Dan apa sih tips and triknya dari Sisil nih, sehingga Sisil ini sudah sekarang sudah lebih baik, kayaknya lebih ceria ya sekarang. Saya tengok udah senyumnya udah, kalau bisa kita kan pakai masker ini, kalau dilihat dari sini kayaknya senyumnya sudah semeringah gitu. Mungkin ada tips and triknya? Tips and trik ya. Menurut saya orang yang mengidap depresi itu nggak pengen diem aja kayak gitu. Mereka juga pengen keluar dari masalah itu kan ya. Benar. Menurut saya coba cari pertolongan ke orang yang tepat. Mungkin ya kita nggak menyepelekan Tuhan kita sendiri, nggak menyepelekan Allah. Itu juga salah satu jalan. Ya kalian bisa mendekatkan diri kepada Tuhan kalian, cerita, terus minta kasih jalan gitu kan. Atau cerita ke teman-teman kalian. Tapi menurut saya yang paling penting adalah coba cari seseorang yang bisa paham kondisi kamu, yang mengerti kamu ini kenapa, kamu ini butuh apa. Coba cari orang itu. Kalau menurut saya sih mungkin bisa ke psikiater atau psikolog gitu kan. Karena mereka ini adalah orang yang pas. Mereka tahu masalah yang sedang kamu alami gitu kan. Mereka paham ranahnya gitu. Menurut aku itu aja sih yang paling penting. Coba cari orang yang tepat dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan gitu. Tapi walaupun kita minta bantuan nih ke seorang psikiater atau psikolog gitu kan, kita juga harus bantu mereka. Jadi nggak bisa satu aja, harus barengan gitu. Nah mereka akan bantu kita step by step untuk menyelesaikan permasalahan kita. Dan menurut aku nyaman banget sih, karena mereka nggak akan ngejudge kita, mereka nggak akan bilang bahwasanya oh enggak kamu tuh salah, kamu tuh nggak seharusnya kayak gitu. Enggak, mereka itu nggak kayak gitu. Jadi jangan malu untuk ke psikiater. Oke. Terima kasih Sisil atas tips and triksnya. Memang stigma-stigma itu harus memang disingkirkan ya. Iya benar. Dan dokter psikiater maupun psikolog itu pun nggak ada judge kita. Terima kasih. Mungkin ini seperti quotes J.K. Rowling, seorang penulis wanita yang membuat penulis Harry Potter. Ada salah satu yang menarik yang dia katakan, saya tidak pernah merasa malu karena mengalami depresi. Tidak pernah. Apa yang membuat saya malu? Yang mengalami masa sulit, dan saya cukup bangga bahwa saya bisa keluar dari situ. Jadi paten kali Mbak Sisin. Terima kasih. Sisin, mungkin akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang ada di rumah, dan tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat jiwa.